Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan teman-teman sekalian? Saya harap teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ikuti anjuran pemerintah untuk selalu di rumah dan jaga kebersihan agar penularan COVID-19 ini cepat berlangsung dan kita cepat sekolah lagi. Nah, tanpa basa-basi, dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Haddad Muhammad Nuh, kelas 10 2, yang berasal dari sekolah SMA Negeri 17 ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari suatu pelajaran, yaitu geografi, yang materinya siklus hidrologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari siklus hidrologi, yaitu jenis siklus hidrologi yang dibagi 3. Yang pertama itu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, sebelum kita membedakannya, kita harus tahu pengertiannya dahulu. Oke, simak video ini agar teman-teman dapat mengerti dari perbedaan-perbedaan yang akan saya sampaikan. Sejak pertama kali muncul di bumi, air telah mengalami perubahan berkali-kali hingga saat ini, teman-teman. Air ada di laut, terkena panas sinar matahari hingga menguap, kemudian turun menjadi hujan, dan bisa menjadi es ataupun kembali lagi ke laut. Begitu juga dengan manusia, teman-teman. Air yang kita minum kemudian kita keluarkan menjadi urin. Pada dasarnya, jumlah massa air di bumi itu tetap. Hanya saja air berubah bentuk dan mengalami siklus hidrologi. Menurut dinamika hidrosfer tahun 2018, siklus air adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Oke teman-teman, siklus air dapat dibedakan menjadi 3, yakni siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus-siklus tersebut, dan saya akan menjelaskannya melalui gambar. Nah, sebelum saya menjelaskannya, saya ambil gambarnya dulu, teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama itu ada siklus pendek. Siklus air pendek diawali dengan penguapan air laut ke atmosfer. Kemudian, pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami proses kondensasi. Nah, apa itu proses kondensasi, teman-teman? Kondensasi adalah perubahan wujud benda menjadi padat atau mengembun. Pada proses kondensasi, uap air berubah menjadi awan. Awan yang tak mampu menahan beban air akan berubah menjadi titik-titik air atau presipitasi atau hujan yang jatuh ke laut dan mengulangi lagi siklusnya. Begitu dengan seterusnya. Nah, yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang terjadi ketika air laut menguap. Uap air dibawa oleh angin menuju daratan. Di ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi menjadi awan. Awan kemudian menjadi hujan yang jatuh di daratan. Hujan akan meresap ke dalam tanah. Sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian lagi akan terbawa aliran air permukaan seperti sungai dan parit. Lewat saluran-saluran air itu kembali ke laut. Nah, yang terakhir ada siklus panjang. Siklus panjang diawali air laut yang menguap. Uap air mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan air di permukaan seperti dari danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Gabungan awan
dan uap air tersebut akan jatuh sebagai hujan. Karena dipengaruhi ketinggian tempat, uap air mengenai lapisan udara dingin. Udara dingin tersebut mengubah uap air menjadi salju sehingga terjadilah hujan salju atau es di pegunungan tinggi. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya bongkahan es atau salju di puncak pegunungan. Bongkah-bongkah es tersebut akan meluncur ke tempat lebih rendah akibat gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena gaya gravitasi ini disebut gletser. Gletser kemudian mencari dan mengalir melalui perairan darat serta kembali ke laut. Oke teman-teman, simpelnya sih menurut saya untuk membedakan siklus tersebut, jika kita dapati nanti dalam sebuah ujian, kita mudah saja untuk membedakannya, yaitu siklus pendeknya kita lihat saja itu prosesnya pendek atau singkat, dan siklus sedang itu prosesnya sedang-sedang saja, dan yang terakhir siklus panjang itu prosesnya panjang atau banyak. Nah, itu saja sih untuk membedakannya agar cepat dan simple. Oke teman-teman, mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti dan paham apa yang saya jelaskan tadi. Jika teman-teman suka video ini, tekan tombol like-nya, dan jika tidak suka, tekan tombol like-nya juga. Oke, semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, karena kita sama-sama belajar teman-teman. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.